Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian untuk menceraikan istrimu, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian, halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali tentang penceraian dan ketegaran hati orang-orang Farisi yang selalu mencoba Yesus. Ada dua pertanyaan bagi kita, yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan kesatuan suami istri? Dan kedua, apa yang dimaksud dengan penceraian dalam pewartaan Yesus hari ini? Kedua pertanyaan ini menuntun kita sekalian dalam setiap pergumulan dan perjalanan hidup kita. Dalam rencana Allah yang asal terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27 dan juga 2 ayat 24, hidup perkawinan dalam suami istri tidak dapat diceraikan oleh instansi manapun. Orang Farisi sebenarnya tahu hanya karena ingin mencoba Yesus. Pertanyaan orang Farisi sering juga muncul dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita, umatnya, agar bersatu dalam keluarga, komunitas,
dan lingkungan hidup kita. Pewartaan Yesus hari ini berisikan dua hal. Hidup suami istri yang terdapat dalam Matius ayat 4-9 dan hidup selibat yang terdapat dalam ayat 11-12, bahwa mereka yang beristri atau bersuami atau mereka yang memang sejak lahir dikaruniai tidak menikah itu adalah kehendak Tuhan, baik berkeluarga maupun hidup selibat merupakan kehendak Tuhan. Maka bagi kita hal yang penting dalam sabda Tuhan yakni menjalankan kehendak Tuhan sesuai dengan keadaan kita. Saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan Tuhan bagi kita sebagai umatnya yang hidup dalam perkawinan yakni apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pesan Yesus inilah yang terus dijalankan oleh Gereja Katolik. Perkawinan Katolik antara mereka dibaptis merupakan tanda rahmat dan tanda keselamatan Tuhan kepada manusia melalui suami istri. Karena itu, tanda rahmat dan keselamatan tidak boleh diceraikan. Pesan bagi mereka yang selibat tidak kawin juga jelas. Selibat adalah suatu anugerah dari Allah dan tidak dimaksudkan untuk semua orang. Maka mereka yang selibat tidak menikah para imam, suster, bruder, bukan berarti mereka melanggar hukum Allah. Tetapi mereka yang hidup selibat menjawab pengalaman akan kerajaan Allah sebagaimana nampak dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga dengan merenungkan sabda Tuhan kita semakin kuat dan semakin teguh dalam keluarga, komunitas, lingkungan hidup kita, juga dalam menjalani hidup selibat bagi mereka yang tidak kawin. Hidup adalah anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita hari ini dan di masa yang akan datang menjadi bahan renungan bagi kita umat-Nya. Semoga damai Tuhan menyertai kita sekalian. Dan pada hari ini, pergilah engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.